Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, good students. How are you? Okay, first of all, let us praise up our gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala for showering us with the blessing and mercy so that we can do this online class today in such a good condition. Peace and salutation be upon our great messenger Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has bring us from the darkness to the brightness as we feel today. Oke, adik-adik mahasiswa sekalian, our today's topic will be about ESP, which is stand for English for Specific Purposes. I do believe that most of you were familiar with this term. Jadi pastinya kalian sudah familiar sekali dengan kata-kata atau dengan istilah ESP. But sometimes it's quite difficult to define ESP. Tapi terkadang ketika ditanya apa itu ESP, jadi masih agak-agak bingung menjawabnya. Okay, so to begin our material, let's define what is actually ESP. ESP, or English for Specific Purpose, is a field of teaching English language for certain discipline. Nah, di sini artinya ESP adalah suatu pendekatan baru dalam pengajaran dan penggunaan bahasa Inggris untuk bidang dan kajian khusus yang sesuai dengan kebutuhan atau bidang ilmu dan profesi pengguna bahasa Inggris tersebut. Misalnya kita ketahui ada English for Specific Purpose untuk di dalam ilmu hukum atau for lawyer, English for lawyer, English for health, English for medical, for economy, and etc. Jadi banyak sekali jenisnya. Oke, sekarang kita lihat juga definisi dari ESP dari beberapa ahli. Contohnya, I take from Robinson, who said that ESP is an advanced approach to language teaching in which all the choice relate to content and strategy based on the learner reason for a learning. Oke, jadi di sini nanti ada learner, di sini memiliki a crucial role atau memiliki peran yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena di sini nanti ada namanya need analysis, yaitu adalah analisis kebutuhan yang didasarkan dengan apa yang ingin dipelajari atau kebutuhan dan minat dari peserta didik itu sendiri. Oke, selanjutnya ada pendapat dari McDonough, who said that ESP courses are those where the syllabus and materials are determined in all essential by prior analysis of the communication needs of the learner. Jadi di sini ada communication needs of the learner. Jadi sesuai dengan a real life situation. Oke, that's definition of ESP from some expert. Okay, now to get a deep understanding of ESP, marilah kita lihat juga perbedaannya. What is the difference between English for general purposes and English for specific purposes? Oke, yang pertama kita bahas itu adalah English for general purposes yang selama ini sudah kita pelajari. Di sini, it's improve for skill in general. Seperti yang kita ketahui di dalam bahasa Inggris dengan tujuan umum itu meningkatkan beberapa skill dengan seimbang dengan secara general, yaitu reading skill, listening skill, writing skill, and speaking skill secara umum saja. Next, there is no certain task or without certain purpose. Jadi di sini di dalam English for general purpose itu nggak ada tugas atau tujuan tertentu. Jadi nggak ada kegiatan-kegiatan di bidang tertentu, misalnya di bidang hukum, di bidang kesehatan, dan sebagainya. Jadi semuanya itu secara umum. And then focus also to grammar, sentence, and language structure. Jadi di sini, di dalam bahasa Inggris for general purpose, itu juga sangat ditekankan pada grammar, kalimat, dan juga struktur kalimat. Oke. Okay, now let's get closer to the characteristic of ESP itself. Jadi sekarang kita membahas lebih detail tentang ciri dari ESP. Oke, yang pertama, ESP is designed to meet specific need of the learner. Oke, sudah kita bahas dari definisi bahwa learner di sini take a very crucial role. Jadi ESP ini didesain untuk menemukan specific need, kebutuhan yang lebih khusus dari para pelajar. Next, ESP is more focused on communicative skill in specific discipline. Jadi, ESP ini juga menekankan pada keterampilan komunikasi, di mana di sini terlihat bahwa ESP itu adalah digunakan untuk real life situation atau keadaan yang benar-benar terjadi di sekitarnya atau bidang mana yang mau dikuasainya, sehingga menimbulkan adanya
keinginan untuk mempelajari bahasa Inggris secara komunikasi atau keterampilan komunikasinya. Selanjutnya, ESP aims more on language in context than grammar and language structure. Oke, sama ya, berhubungan dengan yang tadi di atas, bahwa ESP ini bertujuan untuk mempelajari bahasa secara konteksnya. Daripada dibanding dengan yang tadi, dengan grammar dan language structure. Oke, jadi enggak terlalu kaku. Jadi keterampilan dalam komunikasi. Okay. Next, ESP is generally designed for intermediate or advanced students. Jadi secara umumnya ESP ini didesain untuk pelajar yang sudah di menengah ke atas levelnya. Maksudnya di sini adalah adult learner or mature learner. Jadi pelajar yang sudah dewasa atau yang sudah matang. Nanti timbul pertanyaan, kenapa nggak ada di kids, ma'am? For example. Oke, ini dikarenakan adult or mature learner have a prior English language so that they can upgrade their English, karena mereka sudah punya basicnya, sehingga untuk upgrade ke yang lebih spesifik itu diharapkan lebih mudah untuk dikuasai. Oke, makanya ada di adult learner. Oke, next let's discuss about the origin of ESP. Atau asal mula kenapa bisa ada ESP in our English language teaching. Oke, ada banyak sekali pendapat yang menyatakan kemunculan dari ESP ini. Di sini I take from Hutchinson and Waters in 1987. There are three main reasons common to the image of all ESP. Jadi ada 3 alasannya. Yang pertama itu the demands of a brave new world. Adanya keinginan atau kebutuhan dari dunia baru. Karena setelah akhir dari Perang Dunia II, there are expansion, ada banyak ekspansi dari bidang science, technical, ekonomi, activity, sehingga membuat negara-negara bersaing dan membutuhkan sebuah bahasa untuk pemersatu mereka, yaitu yang dikenal dengan bahasa internasional. Karena pada saat tersebut US atau Amerika itu memiliki ekonomi yang bagus, sehingga bahasa Inggris pun ditetapkan menjadi bahasa internasional dan sampai sekarang pun tetap digunakan. Oke, dan inilah nanti akan menjadi cikal bakal bahasa Inggris ke dalam ESP atau English for Specific Purposes. Oke, next, the second one is a revolution in linguistics. Jadi yang kedua itu adalah revolusi di dunia linguistik, di mana pertama itu di bagian linguistik itu lebih more focus on grammatical, jadi lebih fokus ke grammatical yang kelihatannya nantinya kaku. And the time goes by, people need communicative skill, dan pada selanjutnya baru orang-orang atau pelajar merasa bahwa mereka membutuhkan komunikasi ataupun keterampilan dalam komunikasi, nggak hanya terfokus dengan struktur kalimat. Oke, sehingga muncullah a particular group of learner that needs a specific English. Oke, jadi mereka membutuhkan bahasa Inggris yang lebih spesifik by analyzing the linguistic characteristic of their specialist area of work or study. Okay, next, the last one is focus on the learner. Tadi sudah kita bahas, learner take a very crucial role in here. Jadi learner atau pelajar itu have a different needs and interest. Jadi di sana itu kelihatan bahwa mahasiswa ataupun pelajar itu memiliki kebutuhan dan minat yang berbeda, sehingga mempengaruhi motivasi mereka dalam belajar. Dan menyebabkan ini adalah dukungan untuk perkembangan kurs-kurs yang lainnya yang relevan dengan kebutuhan dan minat mereka. Sehingga inilah nanti juga akan menjadi cikal bakal timbulnya ESP atau English for Specific Purposes. Okay, next we have also classification of ESP. Itu di dalam ESP sendiri, seiring perkembangannya itu nanti ada branch-nya, ada cabang-cabangnya, yaitu misalnya ada English for Academic Purposes yang relate to study purposes, jadi tujuannya nanti adalah di bidang pendidikan. Oke, next English for Business Purposes, ini nanti ya kita jelaskan selanjutnya. English for Occupational Purposes or EOP, and then English for Vocational Purposes or EFP. Oke. Next,
Kalau tadi kita sudah membahas panjang lebar about the role of a learner atau the crucial role of the learner. Sekarang mungkin nanti ada yang nanya, jadi apa peran gurunya, ma'am? So here is the teacher role in ESP. Okay, the first one, the teacher as a designer. Jadi pendesain yang mendesain and organize course material. Jadi mereka mendesain materi dari pembelajaran tersebut yang didapat dari mana? From need analysis. Okay, and setting learning goals and objective, design syllabus with authentic goal. Okay, and then the second one, teacher also as a collaborator. Jadi juga sebagai kolaborator. And then a researcher. Jadi juga peneliti, apa sudah benar ataukah belum materi yang diajarkan, apakah dengan materi ataupun silabus yang ini tujuan dari pembelajaran itu sendiri tercapai atau enggak. Oke, jadi di sini peran guru juga sebagai a researcher. And the last, also teacher as an evaluator. Jadi di sini mengevaluasi apa saja yang sudah diberikan dan dipelajari oleh siswa ataupun mahasiswa, apakah sesuai tidak dengan apa yang mereka butuhkan. Oke, di sini ada juga fungsinya sebagai plan student assessment, jadi penilaian. Oke, so I think that's all for today. Thank you so much for your attention. Hopefully this video have give a benefit for us. Lastly, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.